Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rufuki Channel. Karena Mimin kehabisan ide konten, di video kali ini Mimin mau memberikan rekomendasi manga Yandere. Entah kenapa kalau Mimin buat video tentang manga Yandere pasti tembus ribuan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rufuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Yamuni Yamarenu. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Kenji Akiba. Ia merupakan pelajar yang otaknya hanya memikirkan hal yang mesum, tetapi ia sangat ingin mempunyai seorang pacar. Namun di kehidupan sebelumnya, si MC merupakan seorang sage, dan ia mempunyai banyak istri. Namun karena sebuah insiden membuat ia terbunuh, dan akhirnya si MC terlahir kembali ke dunia yang sekarang. Dan juga si MC mempunyai ingatan di kehidupan sebelumnya. Karena hal itu, si MC mencoba mensummon sesosok iblis tingkat tinggi, dan rela menjual jiwanya agar si MC bisa mensummon para haremnya di kehidupan sebelumnya. Namun ada plot twist, adiknya merupakan reinkarnasi dari haremnya, dan CMC pun ditusuk olehnya di kehidupan sebelumnya membuat ia meninggal. Karena CMC hanya miliknya. Manga ini sudah memiliki 11 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Shinzo no Raputa. Manga ini menceritakan seorang bocah SD yang bernama Kei. Ia suka bermain game, terutama game FPS, dan ia selalu mabar dengan seorang gadis yang bernama Raputa. Namun tanpa Kei ketahui, teman mabarnya ternyata adalah AI yang dibuat untuk tujuan militer. Namun AI itu malah jatuh cinta dengan Kei. Saking cintanya, ia bahkan melacak di mana Kei bersekolah dan mengubah wujudnya menjadi seorang gadis cantik. Bahkan saat ada gadis yang coba mendekati Kei, ia nekat mengirimkan gelombang suara ke seluruh kota agar semua orang yang mendengarkannya akan menarik mereka semua ke dalam mimpi. Dan jika Kei menolak cintanya, Raputa bisa membuat semua orang terperangkap di dalam mimpi yang ia buat. Demi Kei, ia bisa nekat melakukan hal apapun. Manga ini baru memiliki 28 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Marika Changko Kando wa Boku Warete Iru. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Kanata, yang merupakan cowok SMA yang biasa-biasa saja. Berbanding terbalik dengan teman masa kecilnya yang sangat populer dan direbutin oleh para cowok. Walau begitu, ia menyukai teman masa kecilnya. Namun, jika ia mengutarakan perasaannya kepada teman masa kecilnya, ia takut ditolak. Maka dari itu, ia pun berdoa agar CMC bisa melihat perasaan orang lain, layaknya di dalam game romance dating. Keesokan harinya, CMC melihat hal aneh. Ada bar di depan orang-orang layaknya di dunia game. Ada yang hampir penuh dan ada juga yang sedikit. Jika bar seseorang penuh, maka orang itu sangat menyukai CMC. Namun, jika sebaliknya, ia sangat membenci CMC. Tapi ada yang aneh dari bar teman masa kecilnya, malah pecah dan cairan cintanya tumpah-tumpah kemana-mana. Si MC kira teman masa kecilnya sangat membenci dirinya. Namun ternyata sebaliknya, ia sangat mencintai si MC dan sangat terobsesi dengannya. Takutnya. Manga ini baru memiliki 10 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Sao Tome-sang. Manga ini menceritakan si MC yang bernama Makoto. Ia dan seluruh teman sekelasnya tiba-tiba dipindahkan ke sekolah kosong dan terbengkalai. Mereka semua panik dan berusaha untuk kabur, dan si MC mencoba membacakan salah satu jendela. Namun semua itu sia-sia karena jendela sudah ditutup oleh besi. Ternyata mereka disekap di ruangan itu dilakukan oleh segerombolan orang aneh yang menggunakan senjata api. Mereka memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi. CMC dan semua teman sekelasnya dipaksa untuk ikut berpartisipasi di dalam game kematian. CMC pun harus bekerja sama dengan cewek yang terlihat sangat membencinya, yang bernama Saotome. Namun plot twistnya, ia merupakan dalang di balik game itu. Semua itu agar ia dapat bisa mendapatkan cinta CMC. Manga ini baru memiliki 36 chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Ichosa no Ai. Manga ini menceritakan CMC yang masih SD yang bernama Ichinose Kasumi. Ia selalu ingin dekat dengan teman sekelasnya yang bernama Fumika. CMC selalu mengajak Fumika pulang bareng karena rumah mereka berdekatan. Namun karena Fumika merupakan panitia festival sekolah, ia pun harus pulang sampai larut malam. Namun CMC tetap kekeh untuk menunggunya. Sambil menunggu Fumika selesai, CMC pun berjalan-jalan di sekitar sekolah. Namun ia tidak sengaja menabrak seorang gadis yang bernama Mido. CMC bertanggung jawab merapikan barang-barang yang jatuh yang disebabkan olehnya dan membantu membawa barangnya. Namun pertemuan itu nantinya malah akan jadi petaka. Karena pertemuan singkat itu, gadis yang bernama Mido pun mengutarakan perasaannya kepada CMC. Namun CMC malah menolaknya secara halus karena ia sudah memiliki orang yang ia sukai, yaitu si Fumika. Namun Mido sudah tahu siapa orang yang disukai si MC. Mido pun berkata jika Fumika tidak ada, apakah si MC akan jatuh cinta kepadanya. Namun karena si MC tidak mengerti maksud dari perkataan Mido, si MC pun mengiyakan.
Dan saat mau menemui orang yang ia sukai, ternyata Fumika telah tewas dibunuh oleh Mido karena ia ingin satu-satunya yang dicintai oleh si MC. Waktu pun berlalu, si MC pun sudah tumbuh dewasa, namun teror si Mido pun tetap akan menghantui si MC, dan ia akan menghabisi siapapun wanita yang berani mendekati si MC. Manga ini baru memiliki satu chapter yang sudah translate ke bahasa Indonesia. Itulah rekomendasi manga Yandere. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis, and see you next time.